Selamat siang, yang terhormat Ibu dosen DRA Nelly Tumengkol M. Hum. Di sini saya akan menyampaikan tugas makalah saya, yaitu tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ejaan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas dengan baik. Namun demikian, tentu saja dalam penyajian atau penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyajian dan pemilihan kata yang tepat. Dengan ini saya memohon maaf jika dalam pembuatan makalah ini banyak kekurangan. Harapan saya makalah ini dapat bermanfaat. Bahasa memegang peran atau peran penting dalam proses fungsinya jika dalam tuturan akan tercipta komunikasi yang baik. Kegiatan bertutur selalu melibatkan dua hal komunikasi. Kegiatan bertutur pada dasarnya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat karena merupakan sarana berinteraksi masyarakat satu dengan yang lain. Dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat, bahasa Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan media luar ruang. Masalah 1. Bagaimana kesalahan pemakaian huruf pada penulisan media luar ruang? Kedua, bagaimana kesalahan penulisan kata pada penulisan media luar ruang? Ketiga, bagaimana kesalahan pemakaian tanda baca pada penulisan media luar ruang? Tujuan dan manfaat. Tujuan, mendeskripsikan pemakaian huruf pada penulisan media luar ruang. Kedua, mendeskripsikan kesalahan penulisan pada kata penulisan media luar ruang. Manfaat. 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada materi analisis. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pada mahasiswa. Tujuannya analisis kesalahan berbahasa. Menurut John, dalam teori 2011 mengatakan bahwa analisis kesalahan secara garis besar adalah bidang keilmuan menganalisis kesalahan berbahasa bagi pembelajaran berbahasa asing. Keterbatasan dalam mengingat suatu menyebabkan kekeliruan dalam bunyi berbahasa, urutan kata, tekanan kata atau kalimat dan sebagainya. Landasan teori analisis kesehatan berbahasa. Menurut James tahun 1998, analisis kesehatan merupakan suatu proses kejadian yang dialami maupun tidak, sebab dan akibat dari suatu kesalahan berbahasa. Karena pembelajar berbahasa memang tidak mengerti makna dari bahasa tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode tersebut untuk memperoleh deskripsi secara faktual mengenai hal-hal yang akan diteliti yang sedang berlangsung pada masa sekarang berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang ada, sehingga yang dihasilkan atau diketat berupa perincian seperti potret paparan sebagaimana adanya. Kedua yaitu pembahasan. Berdasarkan kata-kata yang diperoleh di lapangan mengenai kaidah penulisan media luar ruang, banyak ditemukan kesalahan dalam penulisannya yang baik dan benar. Berikut ini akan diuraikan data-data yang ditemukan di lapangan, bentuk kesalahan,
serta analisis kesalahan penulisan berdasarkan kaidah pembahasan. Di sini ada kesalahan kata, yaitu menerima kos. Kos kasih karunia. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat pada kata kos sebagai kependekan dari indekos dari bahasa Belanda. Yang lain diserapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi indekos. Definisinya adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dan juga membayar setiap bulan. Menurut KBBI 2005, kos dalam bahasa Indonesia tidak baku, tidak memiliki arti. Pembetulannya itu menerima kos, kos kasih karunia. Ilmiah. Kesalahan penggunaan ejaan pada media luar ruang masih banyak mengalami ejaan kesalahan dalam penulisan teks dan tanda baca. Ini disebabkan karena adanya pemahaman dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Karena kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca dalam penulisan media luar ruang. Kita masuk dalam perbaikan. Di sini ada perbaikan menerima kos, kos kasih karunia. Jadi yang dimaksud menerima perbaikan itu tanda kos dan kos kasih karunia. Itu kita masuk dalam bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia pada penulisan media luar ruang masih banyak dijumpai yang belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran, tidak ada alasan untuk malu memakai bahasa Indonesia. Banyak negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi sebagai bangsa yang besar. Kita harus menghargai bangsa dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Kita juga harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan selama ini, terutama untuk bahasa dalam media luar ruang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai bahasa persatuan. Untuk itu, pakailah bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang benar dan baik. Ya, itulah yang menjadi tugas saya. Sekian dan terima kasih.